Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Saya Aulia Rizkina Juandita, NIM 2019-310463. Perkenalkan, saya Adinda Putri Amandani dengan NIM 2019-310474. Perkenalkan, nama saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310475. Perkenalkan, nama saya Rahma Yosera Maulana dengan NIM 2019-310475. Nama saya Angela Wirawan dengan NIM 2019-310485. Apa itu teknologi informasi infrastruktur? Infrastruktur teknologi informasi yang mencakup investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang dibagikan ke seluruh perusahaan dan seluruh unit bisnis di perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi di perusahaan menyediakan landasan untuk pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Layanan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan seperangkat layanan yang menyeluruh yang diselenggarakan oleh manajemen yang terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Infrastruktur teknologi informasi ada 9 layanan. Yang pertama, platform komputasi. Platform komputasi yang menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan antara tenaga kerja dan pemasok dengan lingkungan digital yang koheren. Yang kedua ada layanan telekomunikasi. Layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga ada layanan pengelolaan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan yang menyediakan kemampuan untuk menganalisa data. Yang keempat ada layanan perangkat lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan keseluruhan perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengungkapan yang dimiliki oleh semua unit bisnis. Yang kelima ada layanan pengelolaan fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengelolaan data. Yang keenam, ada layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, pengelola akuntansi untuk pengelolaan TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang ketujuh ada layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya untuk kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Yang kedelapan, ada layanan pendidikan TI yang memberikan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang bagaimana perencanaan dan mengelola investasi TI. Yang kesembilan, ada layanan penelitian dan pengembangan TI yang memberi perusahaan penelitian tentang proyek TI, masa depan, dan investasi potensial yang dapat membantu perusahaan membedakan di pasar. Evolusi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari lebih dari 50 tahun evolusi dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dalam evolusi ini. Masing-masing tahap ini mewakili konfigurasi elemen komputasi dan infrastruktur yang berbeda. Yang pertama, ada mainframe keperluan umum dan komputasi komputer mini tahun 1959. Yang kedua, ada era komputer pribadi tahun 1981. Yang ketiga, ada era jaringan klien atau server tahun 1983. Yang keempat, ada era komputasi perusahaan tahun 1992. Yang kelima, ada era komputasi awan dan mobile tahun 2000 sampai sekarang. Teknologi pendorong evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur teknologi informasi yang baru saja kami jelaskan dihasilkan dari perkembangan proses komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras, dan perangkat lunak telekomunikasi dan jaringan. Teknologi pendorong evolusi infrastruktur ada 5. Yang pertama, Moore's Law and Microprocessing Hour. Yang kedua, The Law of Mass Digital Storage. Yang ketiga, Metcalfe's
Law and Network Economics. Yang keempat ada Declining Communication Cost and the Internet. Yang kelima ada Standard and Network Effect. Saya akan menjelaskan tentang komponen infrastruktur. Infrastruktur TI saat ini terdiri dari 7 komponen utama. Komponen ini merupakan investasi yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menyediakan infrastruktur yang koheren kepada perusahaan. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Pada server menggunakan sebagian besar prosesor Intel atau AMD dalam bentuk server blade di rak. Namun juga mencakup mikroprosesor dan chip yang dirancang khusus untuk menggunakan server. Server blade adalah komputer yang terdiri dari papan sirkuit dengan prosesor, memori, koneksi jaringan, dan tersimpan di rak. Mainframe masih merupakan pekerja keras digital untuk jaringan perbankan dan telekomunikasi. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga dapat diakses dan digunakan secara efisien. Pasar penyimpanan data fisik didominasi oleh EMC Corporation untuk sistem berskala besar dan sejumlah kecil produsen hard disk PC yang dipimpin oleh Seagate dan Western Digital. Yang kedua, jaringan atau platform telekomunikasi. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa telekomunikasi atau telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Vendor layanan telekomunikasi terkemuka, pasar ini meledak dengan penyedia baru layanan nirkabel, internet berkecepatan tinggi, dan layanan telepon seluler. Yang ketiga yaitu platform internet. Platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan dan platform perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen untuk mendukung situs web perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tren platform hardware kontemporer. Nah, semakin kita ketahui bahwa berkembangnya teknologi hardware dan jaringan juga mampu merubah secara dramatis bagaimana bisnis mengatur daya komputasi mereka dan mampu mendapatkan lebih banyak lagi kekuatan pada jaringan dan pada perangkat genggam mereka. Nah, perlu kita ketahui terdapat 8 tren platform hardware. Baik, tren yang pertama yaitu platform digital seluler yang muncul, di mana platform ini muncul sebagai alternatif untuk PC dan komputer untuk menjadi lebih besar lagi. Salah satunya yaitu smartphone, di mana smartphone ini telah menggunakan banyak sekali fungsi dari PC, seperti mentransmisikan email, mentransmisikan data, kita dapat berselancar di website, dan kita juga dapat mengirimkan pesan-pesan singkat dan pesan-pesan instan seperti di PC. Nah, dengan adanya komputer dan dengan adanya smartphone dan tablet PC ini, kita juga membantu untuk mengakses internet, di mana kedua perangkat ini semakin banyak digunakan untuk komputasi bisnis di era yang sudah modern ini. Contohnya yaitu eksekutif senior di General Motor, di mana menggunakan aplikasi mobile phone untuk mengecek bagaimana informasi penjualan kendaraan, kinerja perusahaan, kinerja keuangan, dan metrik manufaktur, dan status manajemen proyek. Tren yang kedua yaitu konsumerisasi teknologi informasi dan bring your own device. Bring your own device adalah salah satu aspek konsumerisasi teknologi, di mana dari teknologi informasi ini baru pertama kali muncul di pasar konsumen dan baru pertama kali menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi teknologi informasi juga mencakup tidak hanya pada perangkat mobile saja, tetapi juga pada penggunaan layanan perangkat lunaknya seperti Google, Google Apps, Gmail, Yahoo Search, Dropbox, bahkan juga memanfaatkan Facebook dan Twitter. Nah, dari konsumerisasi teknologi informasi ini juga memaksa bisnis, terutama bagi perusahaan besar, untuk memikirkan kembali bagaimana cara mengelola dan memperoleh teknologi informasi dan mengembangkan peralatan dan layanan teknologi informasi yang telah dimiliki. Sehingga setidaknya di perusahaan besar tersebut terdapat
terdapat Departemen Teknologi Informasi Pusat yang bertanggung jawab untuk memilih dan mengelola bagaimana teknologi informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan dan memastikan bahwa bisnis tersebut dilindungi oleh sistem informasi dan mampu melayani tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Jaringan, di mana komputasi grid ini memperlibatkan hubungan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam suatu jaringan untuk menciptakan super komputer virtual dengan menggabungkan daya komputasi di semua komputer di grid tersebut. Nah, komputasi grid juga membutuhkan perangkat lunak untuk mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam grid tersebut. Biasanya, komputasi grid ini menggunakan dalam penghematan biaya dan kecepatan perhitungan serta kelincahan. Salah satu contohnya yaitu Shell Group, di mana Shell Group ini menggunakan komputasi grid untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan aplikasi pemodelan ilmiah untuk menemukan reservoir minyak terbaik. Baik, tren yang selanjutnya ada virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian seperangkat sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang lebih mudah dan tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Yang selanjutnya ada komputasi awan. Komputasi awan adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama jaringan internet. Nah, komputasi awan ini terdiri dari 3 jenis layanan. Yang pertama ada infrastruktur awan sebagai layanan, di mana pelanggan menggunakan pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber komputasi lainnya dari penyedia layanan awan untuk Baik, jenis layanan yang kedua yaitu platform awan sebagai layanan, di mana pelanggan menggunakan alat infrastruktur dan pemrograman yang didukung oleh penyedia layanan awan untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Tiga yaitu perangkat lunak awan sebagai layanan, di mana pelanggan menggunakan perangkat lunak yang diselenggarakan oleh vendor di infrastruktur vendor dan dikirim melalui jaringan. Salah satu contohnya yaitu Google Apps. Komputasi hijau adalah suatu metode dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global, maupun mengurangi pencemaran lingkungan. Tujuan dari komputasi hijau sama saja dengan tujuan dari Go Green, yaitu untuk mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Dari sisi hardware, perangkat yang sudah memiliki sertifikasi Energy Star merupakan standar internasional untuk sebuah produk energi yang efisien, sedangkan dari perangkat lunak, yaitu yang menerapkan fungsi untuk mengendalikan penghematan sumber daya listrik. Yang selanjutnya yaitu kinerja tinggi dan hemat daya prosesor. Penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien juga dapat membantu untuk mengurangi kebutuhan daya. Mikroprosesor yang terkini juga memiliki beberapa inti prosesor dalam sebuah chip yang juga akan membantu untuk membaca kinerja dan melaksanakan perintah. Salah satu contohnya adalah quad-core. Prosesor multicore adalah sirkuit terpadu yang memiliki 2 atau lebih inti prosesor untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan beberapa tugas yang lebih efisien lagi, di mana teknologi ini juga memungkinkan 2 atau lebih mesin pemroses atau prosesor dengan kebutuhan daya listrik yang lebih sedikit dan temperatur suhu yang lebih rendah dalam menjalankan pekerjaan yang lebih cepat. Baik, tren yang terakhir adalah komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, memperbaiki sendiri bila rusak, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Misalnya adalah perangkat lunak perlindungan virus dan firewall dapat mendeteksi virus di PC. Salah satu contohnya adalah McAfee. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak platform. Yang pertama yaitu Linux dan open source software. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas beberapa ratus ribu pemrogram di seluruh dunia. Perangkat lunak sumber terbuka menurut definisi tak terbatas pada sistem operasi atau teknologi perangkat keras tertentu.
Walaupun sebagian besar perangkat lunak sumber terbuka saat ini berbasis pada sistem operasi Linux dan Unix. Linux diciptakan programmer Finlandia yaitu Linus Torvalds dan diposkan pertama kali di internet pada bulan Agustus 1991. Aplikasi Linux tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan barang elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang diunduh dari internet atau versi komersial rendah yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti Red Hat. Yang kedua, yaitu perangkat lunak untuk web, seperti Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi independen, prosesor independen, dan object-oriented bahasa pemrograman yang telah menjadi lingkungan interaktif terdepan bagi web. Pada tingkat perusahaan, Java digunakan untuk aplikasi e-commerce dan e-business yang lebih kompleks yang memerlukan komunikasi dengan sistem pemrosesan transaksi back-end organisasi. Kemudian ada HTML, yaitu Hypertext Markup Language, adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan dalam halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lainnya. HTML pada awalnya dirancang untuk membuat dan menghubungkan dokumen statis yang sebagian besar terdiri dari teks. Namun, hari ini, web jauh lebih sosial dan interaktif, dan banyak halaman web memiliki elemen multimedia seperti gambar, audio, dan video. Evolusi HTML berikutnya yang disebut HTML5 memecahkan masalah ini dengan memungkinkan penyematan gambar, audio, video, dan elemen lainnya secara langsung ke dokumen tanpa pengaya intensif prosesor. Yang ketiga, yaitu layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Mereka dapat bertukar informasi antara dua sistem yang berbeda, terlepas dari sistem operasi atau bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem. Kemudian, arsitektur berorientasi layanan atau SOA adalah seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak yang berfungsi. Yang keempat, yaitu software outsourcing dan layanan cloud. Software outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mengkontrak pengembangan perangkat lunak kostum atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar yang sering beroperasi di luar negeri di daerah dengan upah rendah di dunia. Perangkat lunak berbasis awan dan data yang digunakan di host di server hebat di pusat data masif dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser web standar. Selain akan gratis atau murah untuk perorangan dan usaha kecil yang disediakan oleh Google atau Yahoo, perangkat lunak perusahaan dan fungsi bisnis kompleks lainnya tersedia sebagai layanan dari vendor perangkat lunak komersial utama. Layanan untuk memberikan dan menyediakan akses ke perangkat lunak dari jarak jauh sebagai layanan berbasis web sekarang disebut sebagai perangkat lunak sebagai layanan untuk mengelola hubungan mereka dengan agen outsourcing atau penyedia layanan teknologi. Perusahaan memerlukan kontrak yang mencakup perjanjian tingkat layanan. Isu manajemen berurusan dengan platform dan perubahan infrastruktur. Aplikasi baru, merger dan akuisisi, dan perubahan volume bisnis berdampak pada beban kerja komputer dan harus diperhatikan saat merencanakan kapasitas perangkat keras. Perusahaan yang menggunakan komputasi mobile dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform ini dan perlu menginventarisasi semua perangkat mobile mereka dalam penggunaan bisnis dan mengembangkan kebijakan. Manajemen dan tata kelola. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian, proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.
mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Membuat investasi infrastruktur bijak. Infrastruktur TI merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur, itu tidak masuk akal dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan. Infrastruktur TI merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur, itu tidak masuk akal dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Total biaya kepemilikan aktiva teknologi. Model total biaya kepemilikan atau TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung. Ini untuk membantu perusahaan menentukan biaya sebenarnya dari implementasi teknologi spesifik. Model pasukan kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Model kekuatan kompetitif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang berapa banyak perusahaan harus membelanjakannya untuk infrastruktur TI. Permintaan pasar akan layanan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.